perjanjian. Hari ini senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Yang pertama, mengasihi. Mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi kamu dan saya. Yesus telah membuktikan kasih-Nya bagi semua orang dengan kematiannya dan kebangkitannya, agar semua orang dapat diselamatkan dari hukuman dosa. Tuhan Yesus mengajar kita supaya mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, karena Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Cara yang kedua, mendoakan. Tuhan Yesus mengajari kita untuk berdoa dalam doa Bapa kami. Masih ingat? Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maunya Allah, setiap orang percaya kepada Yesus, sehingga hidup selama-lamanya bersama Allah. Allah menjadi Raja kita yang kekal, dan kita menjadi umat-Nya dalam kerajaan-Nya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mendoakan semua orang, segala suku bangsa, agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan memuji, memuliakan Allah selama-lamanya. Sebenarnya Allah sendiri pun mampu melakukan semuanya. Tetapi Ia adalah Bapa yang sangat mengasihi kamu dan saya. Maka mengajak kamu dan saya untuk mengambil bagian dalam rencana Allah. Dan Tuhan Yesus berjanji dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pada saat kamu dan saya mendoakan mereka, yaitu semua orang dari segala suku bangsa, Allah akan mendengarkan dan mengerjakannya. Dan Ia berjanji bahwa Ia akan memberi upah di sorga kepada anak-anak-Nya yang taat melakukan perintah-Nya. Nah, bagaimana anak-anak? Maukah mendoakan untuk semua orang diselamatkan? Kalau begitu, apa yang harus kita doakan dan bagaimana kita berdoa? Yang pertama, kita mendoakan setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Baik mereka yang ada di dekat kita maupun yang jauh dari kita. Kita bisa menyebutkan nama mereka dalam doa, supaya Tuhan memberkati mereka, mengasihani mereka, melembutkan hati mereka, memberikan hati yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat hidup bersama-sama dengan kita selama-lamanya di sorga. Di dalam Alkitab, ada seorang bernama Saulus. Dia adalah orang yang sangat membenci orang-orang percaya. Dia berusaha membunuh orang-orang percaya dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi Tuhan Yesus datang mencari Saulus dan berfirman kepadanya. Akhirnya Saulus bertobat dan ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan menjadi seorang pemberita Injil yang bernama Rasul Paulus. Wah, luar biasa. Allah bisa mengubahkan orang yang jahat. Dalam firman Tuhan, 1 Timotius pasal 2 ayat 4a berkata, Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, pada saat kita mendoakan seseorang, pasti Allah sangat senang dan akan bertindak secara luar biasa. Allah mau kamu dan saya terus berdoa bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana? Apakah ada seseorang yang kamu ingat harus didoakan di dalam hatimu? Mungkin ia adalah salah satu orang dari keluargamu, atau teman sekolahmu, atau gurumu, atau tetanggamu, ataupun seseorang
yang belum kamu kenal, tetapi Tuhan Yesus memberi hati untuk mendoakannya. Kamu harus mendoakan mereka. Lalu, kita harus mendoakan siapa lagi ya? Yang kedua, untuk segala suku bangsa. Tahukah kamu berapa jumlah negara dan suku yang ada di dunia ini? Jumlah negara yang ada di dunia ini adalah 193 negara dan jumlah suku yang ada di dunia adalah 26.800 suku. Wow, banyak sekali ya. Tetapi ternyata 3.675 suku di dunia adalah suku terabaikan. Apa itu suku terabaikan? Suku terabaikan adalah suku-suku yang belum mendengar tentang Injil dan belum ada orang yang percaya kepada Yesus di antara mereka. Mungkin mereka ada di lokasi yang jauh dari orang-orang percaya kepada Yesus, ataupun mereka ada di lokasi yang dekat dengan orang percaya kepada Yesus. Tetapi orang-orang percaya tidak pernah menceritakan tentang Yesus. Coba pikirkan, jikalau anak-anak Allah tidak menceritakan tentang Yesus kepada mereka, bagaimana mungkin mereka dapat mengenal siapakah Yesus dan percaya kepada Yesus? Allah mau kita mendoakan mereka supaya segala suku bangsa mengenal siapakah Allah, percaya kepadanya, sehingga dapat memuji, menyembah Allah. Sekarang, ayo kita baca dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 67 ayat 3 sampai 5. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Amin. Inilah kerinduan Allah, supaya segala suku bangsa yang ada di bumi mengenal Allah dan memuji Allah. Oleh karena itu, kita dapat berdoa, Tuhan Yesus, kasihanilah mereka. Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Tuhan Yesus, utuslah para pemberita Injil kepada mereka. Tuhan Yesus, bukakanlah hati mereka untuk mendengar Injil. Tuhan Yesus, dirikanlah gereja suku di antara mereka, supaya mereka dapat memuji, memuliakan Allah bersama-sama dengan kamu dan saya. Lalu, siapa lagi ya yang harus kita doakan? Yang ketiga, untuk para pemberita Injil. Kamu tahu siapa pemberita Injil? Pemberita Injil adalah orang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Di antara mereka ada orang yang memberitakan Injil di dalam Indonesia maupun di luar negeri, yaitu di negeri-negeri yang jauh dari Indonesia. Dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasal 12, ayat 1 sampai 19. Ada contoh seorang pemberita Injil yang bernama Petrus. Pada waktu itu, Petrus ada di kota Yudea, memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang yang mendengarkan Petrus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang yang tidak suka mendengar Injil dan tidak suka kepada Yesus, bahkan membenci dan berusaha untuk membunuhnya juga. Waktu itu, kota Yudea dikuasai oleh Raja Herodes. Raja Herodes tidak percaya kepada Yesus dan bertindak dengan keras terhadap orang-orang percaya supaya mengambil hati orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Sehingga seorang rasul yang bernama Yakobus telah dibunuh oleh orang-orang suruhan Herodes, dan Petrus juga ditangkap lalu dimasukkan dalam penjara. Selama Petrus ditahan dalam penjara, tangan Petrus diikat dengan rantai.
dan dijaga ketat dengan pasukan berjumlah banyak. Dalam keadaan Petrus di penjara, jemaat Tuhan tekun berdoa kepada Allah untuk Petrus. Dan Allah mendengarkan doa mereka sehingga Petrus dibebaskan secara luar biasa. Pada waktu malam, sebelum Petrus diadili di depan orang-orang Yahudi yang membenci orang percaya, Allah mengutus malaikat kepada Petrus yang tidur di dalam penjara di antara dua orang prajurit. Malaikat Tuhan menepuk Petrus dan berkata, "Bangunlah segera." Maka rantai yang mengikat tangan Petrus langsung terlepas. Dan malaikat menuntun Petrus melewati tempat-tempat penjaga di dalam penjara. Petrus pun mengikuti malaikat Allah dan ia menyangka hanya penglihatan. Setelah Petrus dan malaikat Allah keluar dari dalam penjara, malaikat Allah meninggalkan Petrus. Lalu Petrus sadar bahwa Allah menolongnya. Sungguh ajaib pertolongan Allah kepada Petrus. Kemudian Petrus menceritakan kepada jemaat bagaimana Allah telah menolong dia keluar dari penjara. Begitulah Allah menjawab doa-doa jemaat yang mendoakan Rasul Petrus. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan, "Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Ada juga contoh pemberita Injil lain di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Dia seorang pemberita Injil yang sangat setia, sehingga dia mengelilingi dunia sampai ke negeri-negeri yang jauh untuk memberitakan Injil. Dalam perjalanan pemberitaan Injil, ia sering dipukul, diancam, ditahan dalam penjara, bahkan diancam untuk dibunuh. Tetapi dia rela menderita untuk Tuhan Yesus. Dalam Efesus pasal 6 ayat 19, Rasul Paulus meminta kepada jemaat untuk mendoakan dia dalam pemberitaan Injil. Dia berkata dalam suratnya seperti ini, "Berdoalah juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil." Nah, anak-anak, Allah mau setiap orang percaya, termasuk kamu dan saya, mendoakan para pemberita Injil di seluruh dunia, supaya mereka diberikan keberanian untuk memberitakan Injil dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan. Bagaimana? Apakah kamu mau mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kamu mau mendoakan untuk segala suku dan bangsa? Apakah kamu mau mendoakan para pemberita Injil? Jika kamu sungguh-sungguh mau mendoakan, kamu bisa mencatat di satu buku, supaya setiap kali berdoa, kamu bisa mengingatnya di dalam doamu. Tuhan Yesus pasti mendengar doamu. Wah, keren! Walaupun kamu belum pergi jauh, kamu dapat bertemu dengan mereka melalui doa-doamu. Allah pasti sangat senang pada saat kamu mendoakan mereka. Puji Tuhan! Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami setia mendoakan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, untuk segala suku bangsa, dan para pemberita Injil. Kami rindu mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak perjanjian, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ambillah Alkitabmu, mari buka Yakobus pasal 5 ayat 16b. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar artinya adalah
doa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hidupnya sudah ditebus dengan darah Yesus, sehingga dibenarkan di dalam Yesus dan doanya berkenan kepada Allah. Dengan yakin, artinya sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mendengarkan setiap doa kita. Sangat besar kuasanya, artinya doa yang disampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa pasti terjadi dalam hidup orang-orang percaya yang berdoa dan terjadi dalam hidup orang-orang yang didoakan sesuai dengan kehendak Allah. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya, supaya kamu bisa mengingat dan menghafalnya. 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayo kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, teruslah ingat selalu firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiranmu. Dan terus percaya pada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan.